Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Saya berada di tempat wisata Batu Lubang, Kabupaten Sorong. Di saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian, menjadi kekuatan dan suluh terang bagi jalan kehidupan kami umat manusia. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama-Mu, Anak Yesus Kristus dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Di saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan suluh terang bagi jalan kehidupan kami umat manusia. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mau bertakhta dalam kehidupan kami semua. Terlebih khusus hamba-Mu yang menyampaikan akan firman ini. Biarlah hamba-Mu berkata-kata bukan kemanusiaan hamba, tetapi atas tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini yang akan saya bacakan dan refleksikan terdapat di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dan Filipi 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Filipi 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian jauh pembacaan kita di saat ini. Shalom, saudara-saudari pendengar setia Klavos Malamoy yang diberkati Tuhan. Di saat ini saya memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat dua pembacaan dengan tema yaitu kepuasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pembacaan saat ini membicarakan bagaimana tentang hal kepuasan yang kita lihat bahwa di dalam kehidupan manusia, hal ketidakpuasan itu sering ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Terlebih khusus bagi umat yang percaya. Dua pembacaan yang saya bacakan tadi membicarakan tentang hal kepuasan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Di sini dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, Salomo dengan kehidupan kekayaannya, dengan kehidupan berkelimpahan, tetapi di dalam kehidupannya, dia menulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 ini, bagaimana kehidupannya yang dialami, dengan berbagai banyak kekayaan, dengan kepuasan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi dia menyatakan bahwa uang tidak akan puas. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 ini menjelaskan bagi kita sekalian bahwa dalam hal mengucap syukur, pada intinya dalam hal mengucap syukur. Bagaimana dalam kehidupan kita dengan segala berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Kita harus mengucap syukur. Terutama nafas kehidupan sampai saat ini. Saya, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos berada. Itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan yang berharga bagi umat yang percaya. Dan apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh firman Tuhan, kita harus mengikutinya dan melakukannya dalam kehidupan. Supaya dalam kehidupan kita selalu ada ungkapan syukur. Hal ketidakpuasan itu selalu jauh dari kehidupan kita umat percaya. Kalau kita mengangkat ungkapan syukur,
berarti hal kepuasan itu selalu melekat. Dan hal yang dalam tidak kepuasan itu jauh dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Di situ juga dikatakan bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi. Dalam ayat 11 hingga ayat yang ke-13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan akan kebenaran firman Tuhan setelah dia dikuasai oleh kuasa Allah. Makanya dia ada di jemaat di Filipi, dia katakan harus mencukupkan diri dengan apa adanya. Dalam kehidupan kadang orang tidak puas. Dapat yang satu, ingin juga dapat yang satu lagi. Dapat yang satu, ingin lebih yang satu lagi. Itulah hal ketidakpuasan. Tetapi Rasul Paulus memberikan contoh bagi kita sekalian. Saya, Bapak Ibu pendengar Klavos, yang mana kita harus mencukupkan diri dengan apapun yang kita miliki. Apapun yang Tuhan berikan, kita harus puas dan mengucap syukur. Hal itu yang dituntut oleh Paulus bagi kita sekalian. Bukan saja di jemaat Filipi, tetapi saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Di saat ini firman Tuhan mengajarkan bagi kita hal kepuasan. Kepuasan yang diberikan Tuhan harus kita mengucap syukur. Bukan saja hal kepuasan yang kita menuntut dari Tuhan, bahwa yang ini, dan yang lain-lain untuk melengkapi kehidupan kita. Tetapi kita puas dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam keadaan COVID-19 yang kita alami, yang Tuhan izinkan, kita boleh ada dalam keadaan sehat, kekuatan, kuasa Tuhan membentengi kita. Kita mengucap syukur. Itulah hal kepuasan yang harus kita nikmati, yang Tuhan berikan. Dan supaya kita menjalani kehidupan kita selalu ikut perintah dan ajaran Tuhan. Seperti Salomo dan Rasul Paulus memberikan akan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di saat ini. Agar dalam mendapati kehidupan kita puas dengan apa yang ada. Jangan dengan keserakaan kehidupan manusia kita. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, yang tidak diizinkan Tuhan untuk kita lakukan. Dan kita terjerumus dalam dosa. Tetapi Rasul Paulus memberikan contoh bagi kita. Supaya mencukupkan diri dengan segala hal yang ada. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memperlakukan akan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu. Karena firman yang Engkau berikan bagi kami. Selaku Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan pendengar setia Klavos Malamoy. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati, mengerti, dan terlebih khusus melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Tentang hal kepuasan. Biarlah yang kita miliki di saat ini. Kita mengangkat ungkapan syukur supaya hal kepuasan itu selalu melekat dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami naikkan ungkapan syukur kepadamu. Hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Klavos Malamoy. Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah kuasa Tuhan membentengi dari segala sakit penyakit, mara bahaya hingga kepada maut. Biarlah semuanya hidup dalam kasih karunia dan anugerah Allah. Para pelayan dan kami semua yang ada di Klavos Malamoy. Tuhan berkati kami semua. Biarlah kami semua dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu membentengi kami dalam segala hal apapun yang ingin menghancurkan kami. Tuhan, pakailah kami semua, para pelayan Klavos Malamoy, untuk melayani Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.